Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji UKIN. Seperkenalkan, nama saya Sulistiono, mahasiswa PPG dalam jabatan BIDS 2 LPTKI IAIN Ponorogo, program studi pendidikan agama Islam. Saya merupakan guru agama pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Ngawi. Hari ini hari Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 9 dengan materi meraih ketenangan jiwa dengan iman kepada qada dan qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri jadi banduri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersama, Indonesia bersama. Tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, yang ku cinta. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, cerdas, bermanfaat, berjasa, pasti lestari, pasti bisa, saya luar biasa. Sehat selalu, sehat diriku. Sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat pikiran. Oke, silakan duduk. Oke, silakan anak-anak untuk mengawali kegiatan pagi hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak. Alhamdulillah, salatan wassalaman da'imaini ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Ini suaranya kok masih lemas ini, enggak semangat, apa belum sarapan? Selamat pagi anak-anak. Iya. Kalau saya bilang semangat pagi, maka kalian nanti jawabnya pagi, luar biasa. Oke? Bisa kita mulai ya? Semangat pagi, luar biasa. Kayaknya ini kurang meriah, harus dikasih tepuk ya. Jadi setelah selesai pagi luar biasa,
Hebat. Oke, bisa kita mulai sekali lagi? Semangat dong ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Hebat. Oke anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 28 Januari ya 2025, alhamdulillah ya kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun. Ini siapa yang tidak masuk? Oh, Nova sama Risat ya. Ya, berarti 30 kurang 2. Ya. Masih 4. Banyak ya. Oke. Atau memang nggak masuk telat? Ya nggak apa-apa. Oke anak-anak. Kemarin kita sudah belajar ya tentang pengertian qadha dan qadar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya kita akan mempelajari ya kita akan belajar lagi tentang bab 7 yaitu materi qadha dan qadar, tetapi subbabnya adalah hubungan qadha dan qadar dengan ikhtiar dan doa serta mendeskripsikan bukti qadha dan qadar. Panggil. Oke. Untuk memulai pada kegiatan pagi hari ini silakan dikeluarkan buku paketnya. Ya. Silakan dikeluarkan buku paketnya. Oke anak-anak, untuk lebih memperjelas atau mendalam ya. Kemarin kita itu sudah belajar tentang pengertian qadha dan apa itu qadha? Secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan. Jadi secara bahasa qadha adalah ya ketetapan, perwujudan, menjadikan ya. Jadi perwujudan atau bukan perwujudan ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara istilah ya, secara istilah qadha artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang keras ya. Qadha secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu sejak zaman azali. Itu pengertian dari qadha. Kalau qadar apa pengertian secara bahasa? Ukuran, terus kepastian, terus kekuasaan, terus peraturan, terus pengakuan, terus kehendak, terus perwujudan. Itu secara bahasa. Secara istilah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan qadha. Jadi qadha dan qadar ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Nah, qadha dan qadar itu ya bisa disebut dengan istilah takdir. Nah, ini nanti yang akan kita bahas pada kegiatan pagi hari ini. Nah, untuk memperdalam lagi, untuk pembahasan memperdalam lagi, kita lihat tayangan video.
Oke, sudah jelas? Dari tayangan tadi jelas apa masih bingung? Ya? Yes. Untuk jantung dengan ikhtiar jantung. Jadi pada dasarnya pondok dan kodrat itu bisa disebut dengan istilah takdir. Nah, takdir ini dibagi menjadi dua. Ya, takdir ini dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir apa? Yang pertama takdir mu'alaq dan yang kedua takdir mubrom. Takdir mu'alaq itu takdir yang masih melibatkan usaha manusia. Artinya takdir mu'alaq ini manusia masih berperan dalam menentukannya, dalam menggapainya. Contohnya apa? Contohnya kalau mau belajar pasti pintar, kalau olahraga pasti sehat, kalau berusaha apa itu bekerja keras bisa sukses. Ini takdir mu'alaq. Yang kedua takdir mubrom, ya. Yang kedua takdir mubrom. Kalau takdir mubrom ini pengertiannya apa? Takdir yang sudah tidak bisa diusahakan manusia, atau takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita manusia ini sudah tidak bisa mengelak, sudah tidak bisa menghindar. Kalau sudah menjadi ketetapan Allah, ketika sudah ditakdirkan laki-laki, ya menjadi seorang laki-laki, ya sudah, terima saja. Lupa kalau ini saya tidak nyaman. Ini bukan masalah nyaman atau tidak nyaman. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terkait dengan ketetapan Allah, ya, masalah jenis kelamin. Yang kedua takdir mubrom, yang kedua contohnya apa? Ajal atau kematian. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam, ini zamannya Nabi Sulaiman alaihi salam, ini sedang berpidato. Nah, sedang berpidato. Ini ada hadisnya, ya. Lalu tidak sengaja, seorang itu mendengar bahwa dia itu akan mati. Ya. Karena Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang mempunyai mukjizat, bisa berbicara dengan semua makhluk, ya, semua makhluk. Bahkan
apa ya, jin pun bisa didengar oleh Nabi Sulaiman. Kenapa Allah itu merahasiakan yang namanya ajal? Karena kita sebagai umat ya, sebagai makhluk ya, kita sebagai makhluk ini harus senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Setelah ini akan saya bagikan ya LKK. Apa itu LKK? Lembar kerja kelompok. Seperti biasa, silakan kalian untuk membuat kelompoknya. Ya, nanti silakan dibagi menjadi 6 kelompok. Hari ini yang tidak masuk 1, ya. 2 apa 3? 3. Risa 3 berarti 30 kurangi 3 27 bagi 6 4 ya. Pas itu 4 1 kelompok 4 anggota. Oke, sudah? Berarti kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Oke, saya bagi sekalian. Kelompok 2. Sudah. Oke, silakan dilihat LKK-nya ya. Di situ nanti ada mata pelajaran sudah saya kasih ya. Jadi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terus tema. Nah, temanya nanti silakan ya disesuaikan dengan ya masalah yang sudah saya di belakangnya apa LKK itu ya. Sudah saya kasih ya permasalahannya. Kelas sudah saya isi kelompoknya. Kelompok nanti diisi ya. Kelompok 1 ya. Terus kelompok 2, 3 sampai 6. Terus bukan. Iya. Nah, ini ya. Ini materinya. Ini LJK-nya, lembar kerjanya, bisa ditulis di sini, ya, nggak apa-apa. Oke, ini dikerjakan, ya. Nanti kalian buat. Nah, nanti ini yang buat presentasinya, ya. Jadi jawab. Gak usah ini aja. Oke. Nah, laki-laki gimana? Ya. Itu nama kelompoknya jangan lupa. Ya. Kelompok berapa? Tulis kelompok 2. Namanya siapa saja, nama lengkap, jangan nama panggilan. Kelompok 1 silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang definisi konsep kode dan coder. Sebelum menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Aini, nomor absen 26.
Saya Gladi Sandra Dewi, absen 11. Saya Gladi Ningrum Mawardani, absen 12. Saya Rifki Mariel Fani, absen 25. Pendahuluan. Khodok dan khodar merupakan konsep fundamental dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan ketetapan dan takdir Allah. Memahami konsep ini sangat penting bagi setiap muslim karena termasuk dalam rukun iman yang harus diyakini. Definisi khodok dan khodar. Khodok secara bahasa berarti keputusan, ketetapan, atau kehendak. Secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi dan tidak bisa diubah, baik yang berkaitan dengan alam semesta maupun kehidupan manusia. Qadar secara bahasa adalah berarti ukuran, ketentuan, atau perencanaan. Secara istilah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berada dalam rencana dan akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan peran ikhtiar dalam qada dan qadar. Contoh penerapan ikhtiar dalam kehidupan. 1. Dalam pendidikan, seseorang yang ingin lulus ujian harus belajar dengan giat. Meskipun hasil akhirnya adalah ketetapan Allah, usaha tetap diperlukan. 2. Dalam pekerjaan, kesuksesan dalam bekerja tidak datang begitu saja, tetapi memerlukan usaha dan kerja keras. 3. Dalam kesehatan, manusia harus menjaga pola hidup sehat, tetapi tetap ada faktor takdir yang berpengaruh. 4. Dalam kehidupan sosial, seseorang harus berusaha menjaga hubungan baik dengan orang lain, tetapi hasilnya tetap bergantung kepada Allah. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya, silakan bertanya. Jelaskan hubungan antara ikhtiar dengan qada dan qadar. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Ikhtiar adalah usaha atau pilihan yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya. Sedangkan qada dan qadar adalah ketetapan Allah. Manusia harus berusaha sebaik mungkin, tetapi hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak Allah. Oleh karena itu, manusia tetap bertanggung jawab atas pilihan yang diambilnya. Namun, harus menyadari bahwa ada batasan dalam usaha yang tidak bisa melampaui ketetapan Allah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, silakan. Ya, terima kasih ya atas presentasinya. Oke. Kalau sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah? Gimana tadi presentasinya? Merasa puas enggak? Puas. Hah? Puas, oke. Ya. Jadi saya ulas ya definisi dan konsep qada dan qadar ya. Qada dan qadar itu merupakan konsep penting dalam ajaran Islam. Ya. Yang mana berkaitan dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, qada merupakan ya merujuk pada ketetapan Allah yang sudah terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang masih berada dalam rencana dan akan terjadi sesuai kehendaknya. Nah, keduanya saling berkaitan sebagai manifestasi dari ilmu dan kekuasaan Allah
Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya. Dalam Islam keyakinan terhadap qada dan qadar termasuk dalam rukun iman sehingga menjadi dasar keimanan setiap muslim. Jadi qada dan qadar itu adalah satu ya, sebagai manifestasi. Manifestasi itu dari hasil. Ya, bentuk perwujudannya. Oke, itu. Jadi konsep qada dan qadarnya seperti itu. Ini kelompok satu ya. Ya, peran ikhtiar dalam qada dan qadar artinya apa? Manusia harus ya, manusia wajib berusaha dalam meraih ya usahanya, cita-citanya. Seperti itu. Cuma hasilnya, nah ini loh, hasilnya harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelompok keenam yaitu adalah keseimbangan antara usaha dan tawakal. Ini loh, Cah. Keseimbangan usaha dan tawakal ini sebagai kunci agar kita itu bisa merasa hati kita tenang. Wis to, Cah. Nek kita itu, halo, Mbak Mas. Contoh, kita itu tanding, siapa itu Cantika ya? Ya, yang sering lomba voli itu. Ya. Iya. Iya, kemarin dapat juara berapa? Yang di Mantingan juara 3. Iya. Biasanya juara 1 terus. Iya, enggak apa-apa. Nah, ini loh, Cak. Keseimbangan antara usaha dan doa. Ini loh. Ya. Usaha dan tawakal. Kita sudah, Cantika itu sudah berusaha. Wong biasanya juara 1. Ya kan? Sudah berusaha sebaik mungkin, latihannya luar biasa. Karena izin Allah, ridha Allah. Nah, ini loh. Cantika hanya diberi juara 3. Apakah Cantika harus marah? Tidak. Apakah harus gelo? Boleh. Ya. Menyesal boleh, boleh. Tapi tidak harus berlarut-larut. Karena apa? Harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya seperti itu. Wah, aku gak terima, aku kudu juara 1. Tidak boleh. Ya. Karena hasilnya sudah sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah, itulah yang menjadi hasil yang terbaik dari usaha kita. Oke, bisa diterima? Oke ya. Nah, silakan keluarkan HP masing-masing. Ya. Ini tak kasih sesuatu. Tak kasih sesuatu. Ya. Saya punya kuisis. Ya, bukan punya, maksudnya ada soal di kuisis. Silakan dibuka HP-nya Mas Muzel. Ya, silakan ya, ya join. Nanti keluar nama ya, identitasnya. Silakan ditulis nama lengkap huruf kapital. Yes. Nama panjang, Pak. Iya, nama lengkap. Oke, sudah masuk semuanya ya. Saya mulai ya.
Sudah? Halo? Apakah Anda yakin ingin mengakhirinya? Yes. Oke, siapa pemenangnya? Alizia Aurora. Oke ya, seperti itu. Oke, kita lihat review soalnya. Nah, 21 istilah kode dan kodar ya. Yang benar menjawab. Nah, 21 takdir, yang 3 ketentuan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk selalu berusaha dan terus berusaha. Karena apa? Karena Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.